Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi di Triple C, Cerdik Cari Cuan. Bersama saya Evelyn Kesofani, hari ini kita akan membahas 5 berita pasar modal yang menarik bersama dengan Redaktur Ekonomi Update, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Pak. Ya, halo Evelyn, apa kabar baik? Gimana? Kita nggak terasa ya, minggu ini sudah harus bahas 5 berita lagi ya. Iya Pak, betul. Jadi apa aja nih Pak yang kita ingin bahas dari 5 beritanya? Kita akan beda ya dari kemarin Evelyn, jadi kita coba bahas beberapa emiten yang belum pernah kita bahas ya. Salah satunya ada properti dan juga ada saham di beras ya. Jadi biar kita ingin tahu pemirsa bahwa produk beras saja sahamnya ada loh di pasar modal kita gitu. Betul. Baik, mungkin langsung aja ke berita yang pertama. Boleh? Dari emitennews.com. Jasa harga pengendali mais tampung saham lagi harga pasar. PT Multi Indo Citra Tbk menyampaikan bahwa PT Buana Graha Utama selaku pengendali telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada 2 dan 3 Desember 2024. Budiman Gitaloka Korporat, Sekretari Mais, dalam keterangan tertulisnya Rabu 4 Desember mengumpulkan bahwa Buana Graha Utama membeli saham Mais sebanyak 33.100 lembar saham atau sebesar 0,0055% Mais di harga Rp520 dan Rp525 per lembar saham. Baik, bagaimana nih Pak untuk berita pertama dari Mais? Dari Mais ya, oke. Jadi ini salah satu saham yang dia bergerak di bidang distribusi, jadi perusahaan distribusi. Nah, dia distribusinya cukup banyak, jadi ada produk perlengkapan rumah tangga, ada produk bayi, produk kosmetik, perusahaan apa. Jadi dia memang perusahaan yang logistik ya mungkin ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Nah, kalau misalnya pengendalinya menambah saham, ini juga hampir sama dengan minggu lalu kita bahas sahamnya Rumah Sakit Hermina ya. Jadi ada direktur utamanya membeli saham lagi. Ini merupakan satu hal yang biasa ataupun wajar. Jadi pengendali itu menambah kepemilikan di perusahaannya gitu ya. Nah, biasanya kalau ditanya apa sih tujuannya ya, paling pertama ya pasti untuk investasi ya. Jadi dari si pengendali itu, dan sebetulnya ini menunjukkan bahwa saham ini bagus. Karena apa? Karena pengendalinya saja mau membeli saham perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat hari ini Mais itu diperdagangkan di Rp525. Kalau kita lihat apakah ini mahal atau murah ya, kalau dilihat dari sisi valuasinya, ini merupakan saham yang murah Evelyn. Jadi kalau kita lihat PBV-nya itu hanya 0,34 dan PER-nya 8,14. Jadi sebetulnya kalau dari sisi PBV masih under value ya, karena di bawah 1. Nah, kalau kita lihat apakah saham ini juga rajin bagi dividen, kita lihat juga dari tahun 2007 sampai 2024 itu selalu membagikan dividen. Jadi ini bagi teman-teman yang dividen investing ya, ini bisa menjadi salah satu saham pilihan ya, karena dia tiap tahun membagikan dividen, walaupun nilainya naik turun. Jadi 2024 dia ada Rp10 per lembar saham, 2023 dia Rp5, 2022 dia 15, 2021 Rp4, 2020 Rp5, 2019 itu Rp10 dan selanjutnya. Nah, besar kecilnya memang relatif ya, ini tergantung dari laba tahun berjalan dan juga keputusan dari Dewan Komisarisnya di rapat umum pemegang saham. Nah, kalau kita lihat ya oke lah ya untuk saham Mais ini, jika teman-teman investor ataupun teman-teman pemirsa ingin menjadikan salah satu portofolionya gitu. Oke, itu baik. Itu adalah berita pertama dari Emiten News. Selanjutnya masih sama dari Emiten News. Hoki catat penjualan beras sehat tumbuh 104% di kuartal 3. PT Buyung Putra Sembada Tbk atau Hoki, produsen besar beras uang saat ini mengembangkan pasar beras sehat. Dalam siaran pers,
Hoki, 3 Desember disebutkan penjualan produk beras sehat merek Daily Meal milik perseroan, yaitu nasi singkong dan nasi jagung mencatatkan pertumbuhan 104% year on year menjadi 7,21 miliar rupiah pada kuartal 3 tahun 2024. Baik, bagaimana Pak untuk berita kedua ini? Ya, ini juga satu emiten yang baru kali ini kita bahas ya, Jadi saya ingin nyampein ke teman-teman investor bahwa di bursa kita itu sebetulnya banyak sekali perusahaan yang produknya ada di sekitar kita dan itu sahamnya dijual gitu loh. Jadi, salah satunya Hoki. Jadi Hoki ini adalah perusahaan beras. Jadi dia itu menjual beras ya yang sudah dalam kemasan. Jadi kalau misalnya Evelyn itu ke supermarket di mana saja itu, biasanya di beras itu ada produknya Hoki. Jadi kalau tidak salah itu ada yang 2 koki, ada yang termasuk yang ini ya, yang tadi itu mereknya apa? Ada tadi mereknya. Daily Meal. Ya, ada Daily Meal. Jadi, salah satu yang menarik, dia itu sekarang juga tidak hanya menjual beras, tapi juga menjual produk beras, tapi dari singkong gitu loh, bukan dari padi ya. Singkong dan jagung ya. Ya, dari beras singkong, beras jagung lah itu juga sekarang ada di situ. Nah, kalau kita lihat ini juga menarik ya, karena Hoki ini merupakan perusahaan yang cukup terintegrasi. Jadi dia tidak hanya mengemas beras, tapi dia juga punya pabrik penggilingan padi yang terintegrasi. Jadi kalau kita lihat ini bagus ya untuk sebuah pertanian modern. Apakah harga sahamnya hari ini diperdagangkan di Rp127 per lembar saham, dan kalau kita lihat valuasinya cukup mahal ya. Jadi PBV-nya 1,85, PER-nya itu 63,45. Jadi memang kalau dari sisi harga sahamnya, valuasinya memang cukup mahal ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi bisnisnya, siapa sih yang sekarang tidak membeli beras ya? Tidak membeli beras ataupun pangan alternatif lainnya gitu. Jadi oke lah kalau mau dibuat portofolio gitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada berita menarik lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Triple C, cerdik cari cuan. Selanjutnya berita dari masih sama emiten news. Grup Sinarmas Duty bagi dividen interim Rp380 per lembar. Emiten konstruksi dan pengembangan properti Grup Sinarmas PT Duta Pertiwi TBK atau Duti menyampaikan akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 dengan nilai total Rp703 miliar, dan dalam hal ini menyebutkan pembagian dividen interim sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Bagaimana nih Pak untuk berita ketiga ini? Ya, ini juga kabar bagus ya bagi pemirsa, terutama untuk pemegang saham Duti. Jadi Duti ini salah satu anak perusahaannya Sinarmas gitu ya, yang bergerak di bidang konstruksi, terutama konstruksi perumahan ya. Jadi kalau Duti ini membagikan dividen interim, ini juga bisa menjadi kado lah akhir tahun bagi para pemegang sahamnya ataupun investornya. Nah, dividen interim ini kalau kita lihat ya miliknya Duti hari ini dia diperdagangkan di 4.950, naik 2,06% kalau kita lihat, dan kalau kita lihat dalam
bulan terakhir ini juga pergerakannya masih cukup bagus ya. Nah, kalau misalnya dia membagikan dividen interim, Duti ini membagikan dividen itu berarti 2 kali. Jadi satu itu dividen interim, yang kedua adalah dividen final ya. Nah, ini juga kabar bagus bagi investor ya, terutama kita berharap sektor konstruksi terutama di tahun depan bisa semakin bagus seiring dengan program-program pemerintah maupun program dari swasta. Jadi misalnya kayak program pemerintah itu 3 juta rumah gitu kan ya, itu kan pasti membutuhkan sektor konstruksi, sehingga kayak Duti maupun yang lain dan pemerintah kelihatannya juga tidak akan bergerak sendiri, karena untuk mengimplementasikan 3 juta rumah itu kelihatannya akan menggandeng pihak swasta, sehingga perusahaan konstruksi seperti Duti ya tentu saja berharap bisa mendapatkan ini ya, kenaikan pendapatan ataupun bisa berkontribusi dalam proyek 3 juta rumah pemerintah itu, sehingga kita harapkan nanti ya harga sahamnya semakin bagus gitu untuk Duti. Baik, ini dari jadwalnya ini cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasinya pada 12 Desember 2024. Berarti nih, Pak. pekan ini ya. Kalau pembayarannya kapan? Kalau pembayarannya ini di tanggal 23 Desember 2024. Oke, jadi bisa menjadi angpau ya untuk akhir tahun ya, sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Oke, bagus untuk saham Duti. Kita mau bahas apa lagi? Baik, untuk berita selanjutnya masih sama dari emitennews.com. Divestasi bisnis es krim, Unilever buru restu investor. Unilever Indonesia bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 14 Januari 2025 mendatang. Itu penting bagi perseroan untuk mendapat persetujuan dari investor mengenai rencana penjualan unit bisnis es krim. Peserta berhak terlibat dalam rapat akbar itu dan harus tercatat sebagai pemegang saham perseroan pada Jumat 20 Desember 2024. Baik, bagaimana nih Pak untuk berita dari Unilever? Ya, Evelyn pernah nggak dengar es krim merek Walls, Pedal Pop, Magnum, Cornetto gitu ya. Jadi ini kan iklannya di televisi juga cukup gencar ya, iklan cukup gencar. Terus kalau kita masuk ke supermarket ya, rata-rata juga merek-merek ini ada. Nah, ini merupakan lini bisnis yang mau dijual oleh Unilever. Jadi Unilever itu kan dia memiliki banyak produk, salah satunya bisnis es krim. Nah, lini bisnis es krim ini yang dia mau divestasi ataupun mau dijual gitu loh, mau dijual, sehingga untuk menjual Unilever ini membutuhkan persetujuan dari pemegang sahamnya gitu. Sehingga dia mengadakan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan, boleh nggak dia menjual lini bisnis es krimnya gitu. Nah, dalam bisnis ini sebetulnya satu hal yang wajar juga ya. Jadi perusahaan itu melakukan divestasi, menjual unit bisnisnya atau melakukan ekspansi, mengakuisisi unit bisnis milik orang lain atau perusahaan lain. Jadi, nah kesemuanya itu memang kalau sudah menjadi perusahaan terbuka itu membutuhkan restu dari rapat umum pemegang saham. Nah, kalau kita lihat yang dijual itu kan juga produk yang menarik ya. Jadi maksudnya lini bisnis yang bagus lah ya. Bisnis es krim ini kan bisnis yang menjanjikan ya di Indonesia, karena hampir semua orang suka gitu ya, hampir semua orang suka gitu. Nah, kalau kita lihat apakah ini berdampak pada harga sahamnya, kalau hari ini diperdagangkan di 1895, jadi memang Unilever kita pernah bahas di beberapa episode sebelumnya, memang harganya lagi tertekan, jadi dia turun terus sepanjang tahun ini kelihatannya juga lebih banyak turun daripada naiknya ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan divestasi ini bisa menjadikan kinerjanya semakin bagus, karena dia akan mendapatkan pendapatan baru dari bisnis yang dijual gitu. Ya, itu untuk Unilevernya itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana lagi karena kita akan membahas berita menarik lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Masih di Triple C, Cerdik Cari Cuan. Untuk berikut ini adalah berita dari emitennews.com. MTEK tampung 87 juta saham SCMA. Elang Mahkota Teknologi TBK atau MTEK menyampaikan bahwa telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada PT Surya Citra Medica TBK atau SCMA tanggal 4 dan 5 Desember 2024. Dalam keterangannya tertulis pada Jumat 6 Desember menyampaikan bahwa MTEK telah membeli sebanyak 87 lembar saham SCMA setara dengan 0,12% dari total saham yang dikeluarkan dan disetor di harga Rp137 per saham. Baik, bagaimana nih Pak untuk berita dari MTEK? Oke, sedikit koreksi, jadi yang dibeli itu bukan 87 lembar ya, 87 juta lembar saham atau setara dengan 870 lot lembar saham ya, jadi itu yang dibeli. Nah, ini perlu dijelasin dulu SCMA itu apa? SCMA itu merupakan kode saham untuk televisi SCTV. Jadi SCTV itu merupakan salah satu media televisi yang sahamnya ada di bursa, kodenya adalah SCMA. Nah, SCMA ini memang sekarang menjadi salah satu portofolio bisnisnya MTEK atau menjadi anak perusahaannya dari Elang Mahkota. Jadi, nah, dalam berita ini, jadi Elang Mahkota itu dia menambah kepemilikan sahamnya atau membeli saham baru gitu ya, membeli saham yang beredar dari SCMA. Jadi tujuannya ya biasanya untuk menambah portofolionya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini bagus nggak sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat MTEK itu hari ini diperdagangkan di 550, dia cukup rajin juga bagi dividen. Ini merupakan salah satu saham yang bergerak di bidang teknologi dan media, bagus juga. Dan kalau kita lihat industri televisi ya, walaupun dinamikanya cukup menantang tahun ini, kita lihat SCMA itu masih bagus lah. Dia hari ini diperdagangkan di Rp149 per lembar saham. Kalau kita lihat PBV-nya 1,23, pernya 15 ya. Memang kalau dilihat dari pernya masih cukup mahal ya, bukan under value. Tetapi kalau kita lihat begitu juga di MTEK ya, MTEK PBV-nya 0,97 di bawah 1, tapi pernya cukup tinggi 74,02. Ini juga saham yang cukup mahal ya kalau kita lihat. Nah, kita melihat langkah ini merupakan aksi perusahaan ya. Kalau kita lihat bukan satu hal yang aneh kalau misalnya MTEK dia menambah kepemilikan di sahamnya di anak perusahaannya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik itu adalah apakah bisnis media masih cukup menarik ya. Nah, ini kan memang jadi tantangan ya. Kalau Evelyn lihat beberapa minggu ini ada satu televisi yang kemudian dia juga diakuisisi, yaitu Net TV. Net TV diakuisisi oleh MD Entertainment ya, grupnya Rampun Jabi dan kawan-kawan, dan sekarang diganti menjadi MD TV ya, kalau tidak salah menjadi MD TV ya, jadi bukan Net TV lagi. Nah, kita lihat itu juga mungkin nanti akan berubah bentuk ya, dia akan berubah bentuk sehingga lebih sesuai dengan kondisi saat ini dan sama gitu loh. Kayak ini juga menjadi tahun yang menantang bagi industri media tahun ini karena dinamika media itu bergeraknya cepat sekali. Sekarang kalau kita lihat ada televisi, ada teman-teman konten kreator dan sebagainya gitu ya. Dan itu masing-masing memiliki pasar ya, memiliki pasar. Sehingga ini juga menjadi tantangan yang menantang bagi industri televisi untuk bisa tetap relevan gitu. Nah, tapi kita lihat dengan pengalaman MTEK, karena dia juga tidak hanya memiliki SCTV, dia juga memiliki televisi lainnya ya selain SCTV. Saya yakin mereka punya langkah-langkah yang bagus gitu, yang mungkin nanti akan diflorkan gitu di tahun 2025 gitu, terutama untuk membuat media yang terintegrasi gitu. Kiranya gitu Evelyn. Nah, kalau Evelyn sendiri masih suka lihat televisi nggak sih? Kalau dari aku mungkin sudah sangat jarang ya Pak untuk televisi. Sangat jarang gitu ya? Sekarang lebih ke YouTube sih Pak. Ya,
Sama, jadi kalau kita lihat industri media sekarang juga memanfaatkan media seperti itu ya, media seperti YouTube ataupun TikTok ataupun dia membuat aplikasi sendiri, misalnya ada aplikasi namanya video.com itu gitu. Jadi televisi kan juga bisa dilihat melalui situ ya, ataupun mereka memiliki layanan live streaming official di YouTube-nya gitu. Nah ini juga merupakan beberapa langkah yang dilakukan oleh media supaya dia itu tetap bisa relevan dengan pergerakan dari pemirsanya. Karena memang sekarang pemirsa itu kan memang bergerak ya. Jadi kalau dulu orang menonton TV itu merupakan kegiatan yang komunal ataupun bersama, dan sekarang bergerak menjadi kegiatan yang individu gitu loh. Karena Ya, sekarang bisa lewat handphone, lewat iPad, gitu. lewat tablet, lewat laptop dan sebagainya. Nah ini memang menjadi tantangan. Kalau kita lihat, kita sih berharap ya, kayak industri televisi, kayak misalnya yang ada di bursa, misalnya kayak grupnya MNC, grupnya MTEK, ada SCMA, ada Indosiar gitu loh. Terus kemudian grupnya MD misalnya ya, yang sebelumnya bernama Net TV, bisa tetap menghadirkan tayangan-tayangan yang menarik ya, yang informatif sehingga tetap disukai oleh pemirsanya gitu. Nah, kalau MTEK-nya sendiri, sebentar aku lihat apakah dia tuh rajin bagi dividen. Sebetulnya ataupun SCMA ya, SCMA itu juga merupakan salah satu perusahaan yang dia cukup rajin ya membagikan dividennya kepada investornya. Jadi kalau kita lihat hari ini diperdagangkan di 149. Nah, kalau kita lihat apakah dia bagi dividen, ya dia juga cukup konsisten membagi dividennya setiap tahunnya. Oke. Jadi kira-kiranya begitu, Evelyn gitu. Kalau Evelyn ini tertarik berita yang mana dari 5 berita yang kita ulas hari ini? Kalau dari aku mungkin tertarik dengan berita yang beras tadi sih Pak ya, karena ternyata kita bisa melihat ada perusahaan beras yang ternyata juga buka investasinya itu Pak. Ya, jadi sekarang memang beragam banget ya. Jadi ada perusahaan beras, bahkan ada perusahaan pengolahan plastik. Kapan-kapan kita bahas ya sahamnya. Jadi memang sekarang di bursa kita bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar, tapi juga banyak yang produknya variatif gitu. Baik pemirsa, itu dia 5 berita yang telah kita ulas. Semoga berita-berita tersebut bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di Triple C episode selanjutnya.